Ya, luar biasa. Shalom, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya akan membagikan lagi sebuah kesaksian yang begitu luar biasa. Kesaksian dari Junaidi Salat Ali Topan, yang dimana ia dulu terkenal dengan filmnya Anak Jalanan, kini menjadi pelayan Tuhan. Ya, mungkin sahabat-sahabat Tuhan penasaran dengan kesaksiannya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Apakah yang akan terlintas di pikiran Anda jika mendengarkan judul film Anak Jalanan? Ya, film ini ditayangkan di tahun yang sebelumnya dan dibintangi oleh seorang aktor bernama Junaidi Salat. Ia adalah seorang aktor ex-muslim yang sekarang telah memeluk agama Kristen. Luar biasa. Ia pada awalnya tidak percaya akan Yesus dan menganggap Yesus hanyalah seorang nabi. Namun sebuah peristiwa mengubah akan hidupnya dan membawanya ke jalan Yesus Kristus. Sahabat Tuhan, semenjak kejadian itu ia mulai berkeinginan membaca Alkitab hingga akhirnya percaya bahwa Yesus bukanlah manusia yang menjadi Tuhan, melainkan Tuhan yang menjadi manusia. Yesus itu Tuhan. Ia bisa menjadi apapun yang ia inginkan. Ia datang ke dunia untuk manusia yang ia kasihi. Ia datang menjadi sahabat manusia dan ia mengajari manusia menjadi berkenan di hadapan Allah. Semenjak memeluk agama Kristen, begitulah pengajuan Junaidi Ali saat ditanya mengenai siapakah Yesus itu. Sahabat Tuhan, awal mula menjadi Kristen, masa manusia disembah, manusia dianggap Tuhan, itulah yang sering terlintas di pikiran Junaidi Ali. Saat sebelum mengenal Tuhan Yesus, ia menganggap umat Kristiani begitu bodoh hingga mau menyembah seorang manusia. Namun semua itu berubah saat ia mulai menerima Yesus di dalam hidupnya. Ia menerima Tuhan Yesus pada saat ia berumur 30 tahun. Hal ini bermula saat pada waktu itu di tengah malam ia sedang tidur nyenyak. Ia mendengar pintu rumahnya digedor-gedor dengan keras. Ia pun kaget dan terbangun serta lantas membuka pintu tersebut. Tapi ia tidak menemukan siapapun di depan pintu rumahnya. Sahabat Tuhan, hal itu kemudian membuatnya terheran-heran. Siapa yang menggedor pintu rumahnya dini hari? Ya, saat sedang berpikir ia pun mendengar suara yang berkata, "Carilah kebenaran, maka kamu akan diselamatkan." Mendengarkan akan hal tersebut, ia pun merasa marah karena ia merasa benar. Ia pun memaki suara yang memanggil-manggil dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena merasa jengkel dan tidak menemukan jawaban, ia pun memilih untuk tidur kembali. Namun keesokan harinya seruan itu terus terlintas di benaknya. Hal ini kemudian membuatnya bertanya-tanya apakah ia sudah benar selama ini. Ia pun merasa benar secara agama maupun pekerjaannya sebagai seorang artis. Namun suara itu tetap saja membayanginya kemanapun ia pergi. Sahabat Tuhan, kejadian itu benar-benar membuat Junaidi Ali terus terbayang dan bertanya-tanya. Karena ingin mendapatkan jawaban, ia pun mulai mencoba bertanya kepada teman-teman dari berbagai agama terkait keyakinan mereka. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman yang beragama Kristiani. Temannya itu pun berkata Islam dan Kristen hampir sama. Namun karena tidak mampu menjawab semua pertanyaan Junaidi, temannya tersebut pun kemudian menyarankan untuk membaca Alkitab. Ia pun mengikuti saran dari temannya dan mulai membaca Alkitab. Pada saat itu ia membaca Alkitab, ia pun menemui kesamaan terkait kisah Yusuf. Pada saat ia selesai membaca kisah Yusuf, ia pun merasa sedih. Hal ini pun membuatnya heran dan semakin penasaran. Ia merasa belum pernah ada kitab manapun yang mampu membuatnya begitu sedih dan terharu. Ia pun kemudian melanjutkan membaca Alkitab hingga kitab Injil. Ia pun mulai membaca kisah hidup Yesus, namun ia merasa heran kenapa Yesus dianggap sebagai Tuhan itu masih berdoa dan mengadu kepada Allah.
Sahabat Tuhan, Alkitab dan semua kisah serta firman yang tertulis di dalamnya kemudian membuatnya semakin penasaran akan sosok Tuhan, umat Kristiani. Didasari oleh rasa penasaran, ia kemudian mulai mencari dan pergi ke gereja. Ya, pertama kali ia masuk gereja, ia hanya duduk dan memperhatikan orang-orang yang bergereja. Selama masuk gereja, ia melihat banyak kemudahan dan rasa kasih di dalam gereja. Ia pun mulai tertarik untuk menjadi umat Kristiani, namun masih takut karena khawatir akan ditolak keluarga. Ia pun memiliki kerinduan dibaptis, namun tetap merasa takut. Ya sahabat Tuhan, pada suatu hari ia akan pergi bekerja. Saat sedang mengendarai mobil, ia pun bertanya di dalam hati, "Yesus, engkau itu Tuhan atau bukan? Saya bingung, saya takut menjadi Kristen, namun saya ragu jika terus meneruskan agama saya yang sekarang. Yesus, jika engkau memang Tuhan, yakinkanlah saya." Luar biasa, setelah berkata demikian, tiba-tiba ia pun mulai merasakan akan jemahan Tuhan Yesus hingga membuatnya menangis. Saat ia sedang menangis, ia pun kembali mendengarkan suara Tuhan yang berkata, "Akulah Tuhan dan jalan keselamatan. Akulah Yesus Kristus Tuhan dan juga juru selamat dunia. Jika engkau tidak percaya, engkau akan mati." Mendengarkan akan hal itu, ia pun menjadi takut dan kemudian berkata bahwa ia percaya kepada Yesus. Sahabat Tuhan, setelah pengakuan tersebut, ia pun merasa sangat lega, damai, dan tenang. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya ke studio untuk bekerja. Pada saat berada di studio musik, ia pun bersaksi pada teman-teman musisinya. Hal ini membuat teman-temannya heran dan menuduhnya dimasuki jin Kristen, serta memanggilnya dengan sebuah kata dengan sebutan kafir. Sahabat Tuhan, respon keluarga pun setelah pulang dari studio rekaman, ia memanggil istrinya dari Junaidi Solat, merupakan seorang yang beragama Kristen, namun Junaidi menganggap istrinya sebagai Kristen yang belum bertobat. Pada saat ia memanggil sang istri tercintanya, ia seperti melihat gambar Yesus kepada istrinya. Ia pun mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan setelah ia meminta istrinya memanggil pendeta untuk melangsungkan ibadah kebaktian di rumah mereka. Ya, di saat keluarga Junaidi mendengar kabar bahwa ia menjadi seorang Kristiani, ia menerima penghakiman yang begitu luar biasa dari keluarga, khususnya bapaknya. Pada saat itu ia dipanggil oleh keluarga. Ia pun bersaksi tentang kebaikan Yesus. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan besar dari keluarga yang kemudian membuatnya diusir dan tidak dianggap anak oleh orang tuanya. Namun meskipun diasingkan dari keluarga, ia tetap bersyukur karena lewat kesaksiannya, kakak dari Junaidi beserta ketujuh anaknya bersedia menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, selama 7 tahun bapak dari Junaidi tidak berkomunikasi dengannya, namun pada suatu hari bapaknya datang menemuinya untuk berbicara tentang agama. Ia pun menjelaskan terkait agama Kristen kepada bapaknya. Ia pun bersaksi kepada ayahnya tentang bagaimana Yesus, ia adalah jalan yang lurus. Sahabat Tuhan, ia mengatakan bahwa di dalam agama sebelumnya, ia selalu meminta untuk diberikan jalan yang lurus. Hingga pada akhirnya ia menemukan bahwa Yesus adalah jalan yang lurus itu. Mendengar akan kesaksian sang anak, bapaknya pun kemudian memiliki kerinduan dan bersedia menerima agama Kristen di dalam hidupnya. Yesus adalah jalan yang lurus, di luar Yesus tidak ada keselamatan, begitu tegasnya Junaidi. Sahabat Tuhan, setelah ia menjadi pelayan Tuhan semenjak memeluk agama Kristiani, Junaidi Ali mulai memberi hidupnya menjadi pelayan Tuhan. Selama menjadi pelayan Tuhan, ia pun banyak melayani di penjara dan juga di rumah sakit. Selain menjadi pelayan Tuhan, ia pun aktif menciptakan lagu-lagu rohani Kristen. Hal ini ia lakukan selama 8 tahun. Ya, luar biasa, selama 8 tahun atau dalam hidupnya pelayanan itu,
Ia mengaku banyak mengalami kesulitan, namun ia memilih untuk tetap mengikuti Yesus. Pada tahun ke-9 ia pun dibawa Tuhan berkeliling dunia menjadi pelayan Tuhan. Ia bersyukur akan kehidupannya, ia bersyukur akan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dan kemurahan yang Tuhan berikan kepadanya. Sekarang ia mengaku fokus dalam pelayanan dan menampung orang-orang yang terbuang dari keluarga karena akibat memeluk agama Kristen. Ia berpesan bahwa kita harus senantiasa bersyukur akan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dan melayani Tuhan sepenuh hati kita. Ya, luar biasa ya teman-teman. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena tempat kita memang bukan di dunia ini. Kita hanya menumpang di dunia ini, surgalah tempat kita yang kekal. Haleluya. Sekian dan terima kasih dari kesaksian ini, kiranya menjadi berkat buat saudara dan saya. Dan jangan lupa ya di-share-share kepada teman-teman agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Biarkan mereka untuk lebih mengenal akan Tuhan. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sekali lagi